Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Riviani selaku moderator sekaligus ketua kelompok 2. Di sini kami akan membahas mengenai periode hari akhir. Sebelum kita masuk kepada tema pembahasan, saya akan memperkenalkan dulu kelompok-kelompok 2, siapa-siapa saja anggota kami. Pasti kalian tidak merasa asing dengan apa itu periode hari akhir. Periode hari akhir atau yang biasa kita kenal dengan Yaumul Akhir atau hari kiamat merupakan hari berakhirnya seluruh kehidupan alam semesta di dunia. Sebagaimana dengan rukun iman kelima bahwa setiap umat Islam wajib beriman kepada hari kiamat atau hari akhir, sebab itu mutlak akan terjadi atas izin Allah SWT. 1. Yaumul Ba'ats. Sesudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Firman Allah SWT, pada hari di mana mereka dibangkitkan Allah SWT semuanya, lalu diberitahukannya kepada mereka apa saja yang mereka telah kerjakan, dan Allah SWT mengumpulkan semua amal perbuatan mereka padahal mereka sudah melupakannya, dan Allah SWT menyaksikan atas segala sesuatu. Terdapat dalam Quran Surah Al-Mujadalah, Surah 58 ayat 6. 2. Yaumul Hasar. Yaumul Hasar yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian semua manusia digiring ke tempat yang luas yaitu Padang Mahsyar, tempat berkumpul. Pokok-pokok keimanan pada hari akhir: fitnah kubur, kiamat, kebangkitan, berkumpul, perhitungan, syirat atau jembatan, surga dan neraka. 3. Buku catatan. Setiap manusia mempunyai buku catatan atau kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat malaikat rakib dan atid. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 49. 4. Yaumul Hisab dan Mizan. Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua amalan akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nur ayat 24. Dan tahapan selanjutnya adalah mizan. Mizan adalah timbangan yang adil berisi kebajikan dan kejahatan yang telah diperbuat setiap manusia. Setiap orang ditimbang amalnya dengan seadil-adilnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 47. 5. Asirat. Asirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati asirat itu tergantung kepada amal setiap manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, terbentanglah jembatan asirat itu di antara dua tepi neraka jahanam. 6. Yaumul Jaza. Yaumul Jaza yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang diterima seseorang sesuai dengan amalnya selama ia hidup di dunia. Firman Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang telah dia usahakannya. Tidak seorang pun dirugikan pada hari tersebut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat cepat perhitungannya. Quran Al-Mu'min surat ke-40 ayat ke-17. 7. Balasan perbuatan baik dengan surga. Setelah seluruh manusia dihisab dan melalui timbangan, mereka diberikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Pada saat itu, terbagilah manusia menjadi dua golongan, yaitu golongan bagi kaum mukmin dan golongan bagi kaum kafir. Adapun bagi mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan menerima balasan yang setara, yaitu berupa surga. Surga disediakan Allah Subhanahu wa taala sebagai karunia kepada hambanya yang bertakwa. Sesuai dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Haqqah surah ke-69 ayat 21-24 yang artinya, maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridai dalam surga yang tinggi, buah-buahannya dekat,
kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Yang kedelapan, balasan perbuatan buruk dengan neraka. Adapun orang yang selama hidup di dunia lebih banyak mengerjakan perbuatan jahat, maksiat, tercela dan kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada ajaran dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan menerima balasan yang jahat pula. Sebagai kegetiran dan kerasnya siksa neraka digambarkan melalui firman Allah dalam Quran surah Al-Ghasyiyah surah ke-88 ayat 4-7 yang artinya memasuki api yang sangat panas neraka, diberi minuman dengan air dari sumber yang sangat panas, mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Itulah pemaparan materi dari kami. Saya selaku moderator dan ketua kelompok mewakili teman-teman sekalian meminta maaf apabila ada kesalahan kata dan tulisan. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.